Bapak Edi dan seluruh pejabat administrator yang mungkin belum lengkap ya Pak Irwan datang dari Sangihe, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya saatnya kita akan mendengarkan sambutan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sekaligus membuka kegiatan. Kami undang dengan penuh kasih Bapak Dr. Haji Ilyas Taha MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Widi Tontian. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para pejabat administrator pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, yang saya hormati Rektor IAIN Manado atau yang mewakili, saya hormati Rektor IAKN Manado atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Darul Wanita Persatuan beserta seluruh anggota DWP Provinsi Sulawesi Utara, para ketua kontingen, para peserta perseni yang datang dari kabupaten kota, IAIN, IAKN, Balai Diklat, dan Kanwil yang saya muliakan, saya banggakan. Kembali saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa sama-sama di tempat ini mengikuti rangkaian Pekan Olahraga dan Seni Kementerian Agama tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Kota Manado, yang sebelumnya sudah dilaksanakan beberapa lomba dan pertandingan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia dalam tata usaha Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Kita tentu mensyukuri ini karena sebagaimana disampaikan tadi, ini adalah merupakan kerinduan kita keluarga besar Kementerian Agama untuk bertemu satu dengan yang lainnya. Mohon maaf kemarin harusnya pembukaan tetapi kemudian digeser pada hari ini karena kebetulan di Kementerian Agama Pusat kami mendapatkan undangan dan tidak boleh diwakilkan. Saya sudah pesankan sama Pak Kabak, kalau boleh Kabak tata usaha saja yang dibuka. Tapi alasannya karena beliau Ketua Panitia tidak elok, Ketua Panitia langsung membuka acara. Maka atas perintah Kabak PU tadi malam dini hari saya harus meninggalkan Jakarta, meskipun kamar saya masih harus satu malam hari ini. Beliau perintah Pak Kakak harus pulang, makanya saya pulang alhamdulillah sampai di tempat ini. Saya baru turun dari pesawat jam 6.15 langsung ke rumah, tapi tentu juga masih mandi. Jadi, ya supaya tidak ada yang ragu-ragu mendekat ke saya. Jadi saya sampaikan tadi pagi sampai di rumah saya mandi, lalu ke asrama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh menjadi kerinduan kita semua perseni yang pernah kita lakukan, bahkan di tingkat
regional antar provinsi pun kita pernah lakukan. Kerinduan itu muncul karena banyak orang yang dari daerah, semuanya keluarga besar Kementerian Agama, kadang-kadang tidak saling mengenal. Kenanya hanya di nama, tetapi tidak mengenal wajah karena tidak pernah ketemu. Kalau pada pejabat itu mudah, sering ketemu karena ada kegiatan. Tetapi bagi mereka yang bukan pejabat, yang ada di daerah, itu tidak pernah ada kesempatan untuk ke Manado, maka tidak akan pernah ketemu dengan saudara-saudara yang ada di Manado, bahkan yang dari Manado tidak bisa tatap muka dengan Sangihe dan Sangihe juga sebaliknya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya kira kerinduan kita untuk bisa bertatap muka, bisa berkenalan, bertaruh antara keluarga besar Kementerian Agama, hanya melalui kegiatan seperti ini kita bisa saling bertemu dan saling kenal mengenal. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya memahami ya, ini kalau apa? Kelemahan di dalam ruangan. Kalau di lapangan itu orang bicara itu tidak bisa kedengaran. Tapi kalau di ruangan seperti ini, satu orang saja yang bicara pasti kedengaran. Apalagi banyak orang yang bicara. Nah, coba kalau boleh kita menahan diri masing-masing, jangan saling baku-baku. Boleh? Siapa kita? Nah, siapa kita? Coba saya tes mengendalikan diri masing-masing. Jangan satu orang pun untuk membuka suara. Tidak usah berkumpul. Itu kayak saudara kamu. Tidak usah berkumpul. Kecuali saya yang berkumpul, ya. Kalau masuk berkumpul bagian-bagian, asal kalau semua dan bagian-bagian, suara semua. Nah, oke, ini bagaimana? Saya tidak perlu dengan suara lantang, cukup saya pelan-pelan saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, jadi kerinduan kita pada hari ini luar biasa. Kita bisa sama-sama bertemu, meskipun karena ini adalah pertandingan, ini adalah lomba. Kadang muncul keinginan untuk menjadi juara, bahkan kadang-kadang lupa bahwa lawan ini adalah juga teman kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kegiatan perseni tidak hanya sekedar kita mencari orang yang terbaik atau orang yang juara, tetapi bagaimana bisa membangun kemampuan mental kita untuk bisa mengenal orang, untuk bisa memahami siapa diri kita dan siapa orang lain. Bapak Ibu, banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi sulit untuk memahami dirinya sendiri, apalagi memahami orang lain. Nah, perseni atau lomba seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya sekedar siapa yang jadi juara tenis, siapa yang jadi juara bulu tangkis, tetapi bagaimana kemudian kita orang yang dipercayakan untuk menjadi peserta, lalu kemudian ketemu dengan orang yang orang itu adalah tidak lain adalah teman kita. Nah, bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengenal diri dan mengenal dia? Maka yang penting ada apa, Bapak dan Ibu sekalian? Bagaimana kita untuk memanage emosi? Itu yang paling penting. Orang yang mampu memanage emosinya di dalam lomba-lomba seperti ini, itulah yang juara.
Kalau emosi kita terkendali Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak akan pernah kemudian muncul egoisme pribadi, ego kelompok akan mengatakan kami yang Manado harus juara umum, kami mengatakan bahwa kami bola Mongondo yang paling terbaik, atau kemudian satu ketika mungkin saja akan muncul, bukan suatu hal yang mustahil ketika Talaut akan tampil menjadi juara, lalu akan ada orang mengatakan orang Talaut itu tidak pantas jadi juara, yang pantas itu adalah Manado. Ini Bapak dan Ibu, kemampuan kita untuk mengelola emosi tidak akan terpengaruh dengan apapun, termasuk apa yang kita miliki. Nah, ini akan ada dampak Bapak dan Ibu sekalian dalam kepemimpinan, dalam bagaimana kita menjadi leaders di masyarakat. Orang Kementerian Agama, Bapak dan Ibu, kita ini ada orang yang mungkin di kantor bukan pemimpin, di kantor bukan pimpinan, tetapi di masyarakat dia menjadi pemimpin. Karena apa? Kita adalah pemimpin-pemimpin informal, itu namanya informal leaders. Ada pendeta, ada ustadz. Ini yang kelebihan kita. Maka bagi saya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika teman-teman dari pejabat di kantor wilayah menyampaikan ke saya untuk keinginan melakukan hal seperti ini, bagaimana bakal kita pilihkan kembali ke sini, meskipun tantangannya tidak mudah. Apa yang menjadi tantangan kita? Kita sudah diingatkan oleh Kementerian Agama untuk melakukan penghematan. Kita sudah diingatkan kurangi perjalanan dinas. Maka perjalanan kita itu dipotong 50%. Lalu kenapa kita melakukan persini? Yang mau tidak mau harus menggunakan biaya dari daerah. Saya sampaikan sama teman-teman, coba dikaji dulu itu bagaimana. Ketika dikaji diberikan telah saya masuk akal juga, masuk akal. Disampaikan oleh mereka sudah panas. Ini mungkin ujian bagi kepala kantor, bagaimana mereka mampu untuk mendatangkan kontingen dengan berbagai macam kekurangannya. Jadi kalau katakan tidak memilih berarti bisa dievaluasi. Ternyata semuanya bisa begitu. Dari Talaut, dari Sangihe, dari Sitarman. Sitarman enggak? Mana Sitar? Oh di sana. Ada Sitarman. Sitarman, Sangihe dan Talaut ada. Apalagi yang Mongondo. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk kita bisa di samping tadi silaturahmi, kemudian para pemain ya kita mampu untuk mengelola emosi kita. Kesempatan. Karena apa? Orang kalau bertanding biasanya emosi untuk menjadi juara yang kuat. Jangankan orang yang memiliki potensi atau orang yang kuat dalam bidangnya, orang lemah pun dia ingin juara, apalagi orang yang kuat. Yang boleh. Kelamatan nggak bisa. Hanya saya mau meneruskan. Yang bisa tekankan di sini adalah bagaimana kemudian kita bisa memahami diri dan memahami orang lain. Kalau kemudian kita pun biasa juara di satu bidang, lalu kemudian muncul lawan kita yang bisa mengalahkan, itu yang kita ingin evaluasi. Apa yang salah kita selama ini? Apa karena saya ini? Kenapa saya kalah? Bisa dievaluasi. Mungkin karena apa? Kita ketika sudah mendapatkan sesuatu, kita sudah mendapatkan yang tinggi, kita merasa puas dan kita tidak lagi merasa untuk bisa menyiapkannya. Ini Bapak dan Ibu sekalian.
orang yang hebat di pengelolaan keuangan, ada orang hebat di perencanaan, ada orang hebat di rumah. Lalu yang disebutkan bijak kalau dia melihat orang lain yang memiliki kapasitas seperti dia, maka dia akan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Itu sudah sering dia awalnya tidak